Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pasar tenaga kerja Asia Pasifik. Pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya ada fungsi pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, yang kedua berfungsi untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga berfungsi untuk sarana mempertemukan para pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya ada manfaat pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Yang ketiga bermanfaat untuk membantu pemerintah dan dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelebihan adanya pasar tenaga kerja yang pertama yaitu untuk membantu mengurangi pengangguran. Yang kedua untuk membantu bagi para pencari kerja maupun pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga untuk menambah devisa negara. Yang keempat untuk mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelemahan adanya pasar tenaga kerja, yang pertama itu munculnya kegiatan percaloan tenaga kerja. Yang kedua munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon kerja. Pasar tenaga kerja yang efisien ialah adanya keleluasaan transaksi jual beli tenaga kerja yang diasumsikan berjalan secara alamiah yang mempertemukan antara pembeli dan penjual dan pembeli tenaga kerja. Diasumsikan bahwa pembeli dan tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pembeli, sedangkan tenaga kerja bebas memilih pembeli tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan rasional tenaga kerja. Kesimpulan, pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan para pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Basit Anwar ingin mempresentasikan pasar tenaga kerja Asia Pasifik. Pengertian pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar mempertemukan penjual dan membeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang lembaga membutuhkan tenaga kerja. Yang selanjutnya fungsi pasar tenaga kerja. Yang pertama berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua itu berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan informasi tenaga kerja. Yang ketiga itu berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Slide selanjutnya yaitu manfaat pasar tenaga kerja. Yang pertama, bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Yang ketiga itu bermanfaat untuk membantu perintah dalam mengatasi permasalahan tenaga kerjaan. Slide selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelebihan adanya pasar tenaga kerja. Yang pertama untuk membantu mengurangi pengangguran, yang kedua itu untuk membantu bagi para pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga itu untuk menambah devisa negara. Yang keempat itu untuk memudahkan mendapatkan sebuah informasi tenaga lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang terakhir itu untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Dan selanjutnya, kelemahan adanya pasar tenaga kerja. Yang pertama, munculnya kegiatan percaloan tenaga kerja. Yang kedua itu munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Slide selanjutnya, kesimpulan. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan para pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya pendapatan atau hubungnya kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sinilah adalah pengusaha atau pencari kerja dan di pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Palembang di sini akan mempresentasikan tentang pasar tenaga kerja Asia Pasifik. Pengertian pasar tenaga kerja adalah pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja yang pertama yaitu berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, yang kedua berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, dan yang ketiga adalah berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat pasar tenaga kerja diantaranya yaitu bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Lalu bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelebihannya adalah untuk membantu mengurangi pengangguran, untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, lalu untuk menambah devisa negara, mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang terakhir untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Lalu kelemahan adanya pasar tenaga kerja yaitu munculnya kegiatan percaloan tenaga kerja dan munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Jadi kesimpulannya adalah pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan para pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Di Indonesia, penyelenggaraan bursa tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker. Orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dapat melapor ke Depnaker dengan menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan beserta persyaratannya. Kemudian Depnaker akan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya permintaan tenaga kerja tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Di sini saya akan membacakan materi terkait pasar tenaga kerja dan euro. Pertemuan 14. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Peran pasar bagi tenaga kerja adalah memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelebihan adanya pasar tenaga kerja, 1. Untuk membantu mengurangi pengangguran,
2. Untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menambah devisa negara. Selanjutnya, kelemahan adanya pasar tenaga kerja. 1. Munculnya kegiatan pencalonan tenaga kerja. Yang kedua, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Euro. Euro adalah mata uang yang dipakai di 19 negara anggota-anggota European Economic and Monetary Union atau EMU. Secara giral, mata uang ini mulai dipakai sejak tanggal 1 Januari 1999, tetapi secara fisik baru dipakai pada tanggal 1 Januari 2022. Euro adalah mata uang cadangan terbesar kedua, serta mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah dolar Amerika Serikat. Manfaat euro. 1. Mempermudah perdagangan antar negara ketika dua negara melakukan transaksi perdagangan. Transaksi biasanya dilakukan dalam US dollar atau USD. Kedua, suku bunga yang stabil dengan menggunakan mata uang tunggal. Negara yang sebelumnya memiliki mata uang yang lemah akan menikmati penurunan suku bunga mereka. 3. Paritas harga. Efek lain dari mata uang tunggal adalah paritas harga barang maupun jasa di antara negara-negara pengguna mata uang tersebut. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya jauh lebih baik daripada hari kemarin. Teman-teman, saat ini saya akan mempresentasikan suatu topik yang sangat menarik untuk dapat kita bahas di pertemuan kali ini. Saya mengambil judul dampak globalisasi terhadap sumber daya manusia internasional. Sebelumnya izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Nama saya Kevlin Roland Sumbayak. NIM 1911015011323. Dosen Purwanti SEMM. Kelas 07 SMJP 022. Ruang 623. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu menjelaskan dampak globalisasi terhadap sumber daya manusia internasional. Uni Eropa adalah tanpa diragukan lagi contoh terbesar penyebaran perdagangan bebas di dunia saat ini. Namun penyebaran perdagangan bebas tidak datang tanpa tantangan yang mengambil beberapa bentuk. Ada motif globalisasi, beberapa macam motif globalisasi. Yang pertama, conquest, adalah keinginan untuk memastikan keamanan dan memperpanjang kekuasaan politik. Dan yang kedua, kemakmuran, pencarian untuk kehidupan yang lebih baik atau kekayaan. Ketiga, rasa ingin tahu atau basic human nature. Keempat, penyebaran agama dan keyakinan. Dan itu ada prinsip globalisasi. Beberapa macam prinsip globalisasi. Pertama, tentara. Kedua, tenaga pendidik. Ketiga, pedagang. Dan keempat, petualang. Tujuan utama dari globalisasi. Beberapa tujuan utama dari globalisasi. Pertama, transmisi barang, ide-ide dan budaya. Kedua, pertukaran kebutuhan berdasarkan sumber. Ketiga, diversifikasi budaya. Keempat, membangun komunitas manusia global. Kelima, world trade integrasi. Dan keenam, kebijakan di seluruh dunia dan pengembangan teknologi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.